33, Sekte Awan Suci dan Kenyataan Pahit. Hari telah berganti, sudah saatnya mereka berdua untuk melanjutkan perjalanannya. Xiaopeng tak ingin berlama-lama lagi di kota Loka, apalagi ia sudah menemukan petunjuk untuk masuk ke dalam Sekte Awan Suci. Suasana kota Loka masih sunyi saat mereka berdua berjalan menuju gerbang barat. Saner, kamu yakin tak ingin membeli senjata di rumah lelang semalam? Barangnya cukup bagus loh. Tanya Xiaopeng. Aku masih belum membutuhkannya, Kak. Apalagi aku sendiri tak punya uang yang cukup untuk itu. Ya sudah kalau begitu, kita pergi ke Gunung Ilusi dulu. Mereka berdua telah keluar dari kota Loka dan bergerak dengan menuju Gunung Ilusi. Namun, masih ada satu kota lagi yang harus dilewatinya, itu adalah kota Permata Putih. Jarak antara kota Loka menuju kota Permata Putih cukup jauh, membutuhkan 1 jam jika menggunakan kekuatan penuh dari gerakan Songsan. Saner, coba kamu bergerak sekuat tenaga, aku yang akan mengikutimu dari belakang. Jika kamu kelelahan, berhenti saja, tak perlu memaksakan. Baik, Kak. Songsan mengerti dengan maksud Xiaopeng yang ingin menguji kecepatannya. Namun ia hanya bisa menggunakan langkah bayangan. Swoosh! Lumayan juga kecepatanmu. Batin Xiaopeng. Swoosh! Kemudian Xiaopeng menyusulnya dari belakang. 1 jam berlalu, mereka berdua dapat melihat tembok besar milik kota Permata Putih. Xiaopeng sedikit terkejut dengan stamina Songsan yang mampu bergerak tanpa henti hingga sampai tujuan, apalagi menggunakan kekuatan penuh. Dari kejauhan terlihat semua atap bangunannya berwarna putih semua, bahkan atap dari mansion klan utama. Kota Permata Putih hanya memiliki satu klan, yaitu klan Liu. Kekuatan kota ini tak bisa dianggap remeh meskipun hanya memiliki satu klan. Liu Guozhi dan ayahnya Liu Guang berada di ranah kaisar tahap awal dan tahap akhir. Apalagi rumornya kota ini merupakan tempat persembunyiannya sisa-sisa murid dari Sekte Awan Suci. Itu membuat kota sebelah tak ingin memusuhi mereka. Semua orang menganggap Liu Guang adalah orang yang menyembunyikan sisa murid Sekte Awan Suci. Karena Liu Guang dahulunya merupakan salah satu tetua dari sekte itu, namun ia mengundurkan diri jauh sebelum terjadinya perang besar. Kini Xiaopeng dan Songsan telah sampai di depan gerbang kota. Tanpa perlu mengantri untuk masuk, karena masih terlalu pagi saat ia tiba di sana. Silakan masuk, Tuan. Ucap penjaga gerbang itu. Xiaopeng dan Songsan cukup terkejut dengan penjaga itu yang tak memintanya untuk menunjukkan identitas. Kak, kenapa kita tak diminta identitas? Apakah ini termasuk bagian dari rumor yang beredar? Tanya Songsan. Sepertinya begitu. Sungguh aneh, tapi masuk akal jika disandingkan dengan rumor persembunyian murid Sekte Awan Suci. Saner, mau mampir atau langsung menuju Gunung Ilusi? Tanya Xiaopeng. Jika kakak yakin bisa menemukan lokasi sekte itu, lebih baik langsung saja. Saner tak merasa lelah meskipun sudah menggunakan kekuatan penuh sebelumnya. Ya sudah, kalau begitu, kita bisa istirahat nanti. Xiaopeng tersenyum senang. Stamina milik Songsan di atas rata-rata untuk seumurannya, itu dikarenakan kakeknya yang melatih dengan keras dari kecil. Terlihat suasana kota sudah ramai orang-orang yang memulai aktivitasnya. Xiaopeng yang melihat itu jadi teringat dengan suasana kota Shengxi. Terlihat mirip, namun bedanya mayoritas penduduk kota Permata Putih adalah praktisi, meskipun tak sekuat anggota klan besar. Di sini tak banyak bangunan mewah seperti kota Loka, hanya beberapa saja yang dikelola langsung oleh klan Liu. Bahkan mansion klan Liu tak semewah milik klan Shao di kota Shengxi. Tak terasa mereka berdua kini telah sampai di ujung barat kota Permata Putih. Dari kejauhan terlihat pegunungan yang menjulang tinggi ke langit. Itulah tujuan mereka saat ini, Gunung Ilusi. Tak perlu terburu-buru, tujuan kita sudah terlihat. Di sini juga tak ada binatang spiritual yang berkeliaran. Ucap Xiaopeng. Baik, Kak. Swoosh! Xiaopeng dan Songsan mulai bergerak melewati hutan di depan mereka, tak lebat namun pohonnya cukup banyak yang besar. Suasana hutan itu cukup sejuk, hingga membuat mereka nyaman dan tak merasa kelelahan. Tak terasa mereka telah bergerak selama 30 menit dan telah sampai di kaki gunung. Saner, berhenti sebentar. Kenapa, Kak? Songsan kebingungan dengan Xiaopeng. Xiaopeng merasa ada yang aneh saat mendekati gunung itu, seperti ada garis yang memisahkan dua dimensi di depannya. Klaing. Xiaopeng mengeluarkan aura kaisarnya. Lihat itu, Saner. Tiba-tiba di depan mereka muncul garis aneh yang mengitari pegunungan itu. Apa ini, Kak? Songsan terkejut seraya menyentuh garis itu. Tepat seperti nama gunungnya, itu adalah ilusi yang dipasang oleh Sekte Awan Suci. Coba kamu masuk dan lihat apa yang ada di dalamnya. Ucap Xiaopeng. Kemudian Songsan dengan perasaan ragu melewati garis itu dan disusul oleh Xiaopeng, namun tak terjadi apa-apa. Kenapa tak terjadi apa-apa, Kak? Songsan semakin bingung. Memang begitu, ini termasuk ilusi tingkat ilahi.
Tak sembarang orang bisa memasangnya, apalagi dalam skala besar seperti ini. Xiao Peng terkesan dengan ilusi yang terpasang di sana. Mari kita ke puncak gunung. Lanjutnya, mereka berdua berjalan sambil memandangi sekitarnya yang terlihat seperti gunung pada umumnya. Tak ada yang berbeda, udara sejuk dan nyaman juga sama. Namun ada perbedaan yang mencolok di puncaknya, seluruh pegunungan itu tertutupi oleh awan tebal. Kemudian Xiao Peng mengeluarkan lencana murid sekte awan suci dari cincin penyimpanan. Klaing! Tiba-tiba lencana itu bersinar terang. Awan tebal yang menutupi puncak gunung itu perlahan menghilang, kini di depan mereka muncul gerbang masuk menuju sekte. Zaner, kita telah sampai! Xiao Peng tersenyum senang ketika melihat gerbang masuk muncul di hadapannya. Aku tak menyangka bahwa sekte ini belum musnah seperti rumor yang beredar. Swoosh! Tiba-tiba di depan mereka muncul seseorang berjubah putih. Hohoho, ternyata benar dugaanku kalau aura di kaki gunung barusan itu kamu, nak. Ucap pria paruh baya itu sambil membuka jubahnya. Ah, iya paman, ini aku Xiao Peng. Terkejutnya ia saat melihat leluhur Yaosu yang menyambut kedatangannya. Songsan sangat terkejut ketika melihat Xiao Peng yang mengenal leluhur Yaosu, apalagi sampai memanggilnya paman. Aku tahu kalau kamu akan benar-benar datang, nak. Namun kali ini aku membawa saudaraku paman. Dia adalah Songsan. Ucap Xiao Peng. Songsan hanya bisa tersenyum sambil menangkupkan kedua tangannya. Ia tak bisa berkata-kata. Ya sudah, mari masuk dulu. Kalian pasti lelah. Kemudian Yaosu berjalan masuk. Xiao Peng sangat kagum dengan keindahan sekte awan suci. Terlihat banyak bangunan yang berdiri di tiap puncak gunung. Pepohonan dan rumput yang begitu hijau dan subur sangat menenangkan hati. Tak berselang lama, ternyata Yaosu mengajak mereka ke ruangan pribadinya, karena mereka belum menjadi bagian dari sekte. Nak, sini masuk dulu. Kita akan membicarakan semua di sini. Ucap Yaosu sambil masuk ke dalam ruangannya. Baik, paman. Mereka berdua mengikuti Yaosu masuk. Gimana perjalananmu, nak? Tanya Yaosu seraya duduk di sofa ujung ruangan. Cukup menyenangkan, paman, apalagi aku punya teman yang menemaniku di sepanjang perjalanan. Nak, sepertinya kamu ingin menanyakan sesuatu. Coba katakan. Ucap Yaosu kepada Songsan. Maaf jika saya lancang, namun saya sangat penasaran dengan hubungan Anda dengan kakak. Tanyakan saja nanti pada Xiao Peng. Kita masih ada hal penting yang perlu dibicarakan. Kemudian mereka mulai membahas mengenai sekte awan suci. Ternyata lencana milik Xiao Peng yang diberikan oleh Yaosu itu hanya untuk membuka ilusi saja, bukan menjadi murid sekte. Xiao Peng dan Songsan harus mengikuti ujian yang diberikan sekte jika ingin menjadi murid. Jika paman ingin menunjukkan eksistensi sekte awan suci kembali, aku akan mengikuti ujian masuk sekte. Ucap Xiao Peng di tengah pembicaraan itu. Aku akan merundingkan itu dengan semua tetua dulu. Pandangan Xiao Peng teralihkan pada papan yang berada di belakang Yaosu. Ia sangat terkejut ketika melihat apa yang ditulis. Xiao Peng tak menyangka ternyata ada hal seperti itu sekarang. Kenapa kamu memandangi papan itu, nak? Bukankah tingkatan itu sudah dicapai oleh Dewa Guntur Mo Cheng sejak 100 tahun yang lalu? Ucap Yaosu mengejutkan lamunan Xiao Peng. Iya, paman, namun aku baru tahu kalau nama beliau adalah Mo Cheng. Kenyataan itu membuat Xiao Peng terpukul, apalagi ia saat ini masih jauh dari kata mampu untuk bersaing dengan Mo Cheng. Mo Cheng sanggup melebihi pencapaiannya dahulu. Ia telah berani menentang kuasa langit ilahi hingga tembusnya penghalang kultivasi baru. Saat ini Mo Cheng menjadi salah satu dari 7 dewa surgawi di alam suci. Sungguh bodohnya aku yang menganggap dunia ini masih sama seperti dulu. Batin Xiao Peng. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Xiao Peng telah bereinkarnasi setelah 100 tahun kemudian dari kematiannya dahulu. Kini tatanan dunia telah berubah, bukan hal yang mengejutkan lagi jika banyak praktisi yang sanggup mencapai ranah kaisar maupun kaisar surgawi karena masih ada beberapa lagi di atasnya. Tingkatan kultivasi dunia saat ini adalah prajurit, master, grandmaster, raja, pertapa bumi, pertapa langit, pertapa suci, kaisar, kaisar surgawi, dewa, dewa bumi, dewa surgawi, setengah abadi, abadi. Tiap ranah memiliki 10 tingkatan, dan teruntuk pertapa langit abadi masih sama memiliki 3 tahap. Dan untuk tingkatan tubuh dibagi menjadi murid, guru, pertapa, raja, kaisar, dewa, abadi. Tiap tingkatan juga masih sama memiliki 3 tahap. Naif sekali diriku hingga tak menyadari tatanan dunia telah berubah. Mungkin itu yang menyebabkanku naik dengan cepat. Kini aku merasa tak perlu terkejut dengan kakek yang bisa mendapatkan teknik kuno milik Yan Long. Batin Xiao Peng. Perbandingan kekuatan sudah pasti Xiao Peng sangat jauh di bawah Mo Cheng. Kini ia harus lebih keras lagi jika ingin menyusul Mo Cheng di alam suci.
Sungguh kenyataan yang begitu pahit bagi Xiao Peng.